Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-75 dan 76 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Ahlul Kitab, yaitu lebih khusus lagi adalah tentang sifat tercela yang dimiliki oleh Ahlul Kitab. Sebelum ini juga menerangkan tentang sifat tercela Ahlul Kitab. Banyak sekali sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Ahlul Kitab, yaitu di antaranya adalah mengkufuri ayat-ayat Allah meskipun mereka tahu ayat-ayat Allah itu adalah kebenaran. Kemudian mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian mereka melakukan tipu muslihat. Kemudian karena kedengkian mereka, maka mereka memastikan orang-orang yang telah beriman supaya keluar dari keimanan. Kemudian yang akan kita bahas ini pula adalah ayat yang menjelaskan tentang sebahagian dari Ahlul Kitab itu tidak mau menjalankan amanah, memiliki amanah, yaitu ada hak orang lain padanya untuk ditunaikan, tetapi dia tidak mau disebabkan karena keangkuhan dan kesombongannya. Nah, keangkuhan dan kesombongan itulah yang membuat ia berani sekali untuk menyia-nyiakan amanah, tidak mau menjalankan amanah. Ayat ini menerangkan tentang keangkuhan mereka. Kemudian Allah membantah, sepatutnya mereka tidak beralasan untuk angkuh dan sombong, karena mereka tidak lain adalah manusia biasa yang memiliki sifat kekurangan dan kelemahan. Kemudian barulah mereka memiliki kekuatan dan kesempurnaan apabila mereka mau bersama dengan yang maha kuat lagi maha sempurna. Tetapi karena mereka meninggalkan Allah yang maha kuat, meninggalkan Allah yang maha sempurna, maka tidak ada kemuliaan pada diri mereka dan tidak patutlah mereka menyombongkan diri. Mereka mendakwa bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang layak dicintai oleh Allah. Orang yang layak dicintai oleh Allah adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Ada amanah, mereka tidak mau menjalankannya.
Nah, jadi masih lagi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang sifat tercela ahlul kitab. Nah, ada di antara mereka pada hari ini, meskipun ayat ini menerangkan tentang ahlul kitab pada masa Rasulullah dahulu, pada hari ini ada juga orang yang mengaku sebagai ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka juga memiliki sifat yang sama-sama tercela dengan ahlul kitab seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Maka menjadi pengajaran bagi kita pada hari ini supaya menjadi berhati-hati dan berwaspada menghadapi mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah berfirman, wa min ahlil kitab, dan dari kalangan ahlul kitab itu, man, ada orang yang in ta'manhu biqintar, jika kamu mempercayakan harta kepadanya, yaitu harta yang banyak, yu'addihi ilaik, mereka mengembalikan hartamu itu kepadamu. Wa minhum, dan ada pula satu golongan dari ahlul kitab itu, man, ada yang in ta'manhu bidinar, jika kamu mempercayakan hartamu kepadanya 1 dinar, yaitu harta yang sedikit, la yu'addihi ilaik, dia tidak mau mengembalikannya kepadamu. Ketika kamu minta untuk mengembalikannya, mereka tak mau mengembalikan. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali apabila kamu tetap minta kepada mereka supaya dikembalikan. Zalika, yang sedemikian itu adalah disebabkan karena bi'annahum, sesungguhnya mereka, qalu, mereka berkata, laisa alaina, tidak ada dosa atas kami, fil ummiyin, ke atas orang-orang yang ummi, yang buta huruf, maksudnya adalah bangsa Arab, sabil, jalan untuk menghukum kami. Wa yaqulun, dan mereka berkata, Allah, atas nama Allah, al-kadzibah, dusta. Jadi mereka mengatakan perkataan dusta atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui perkataan mereka itu adalah perkataan dusta. Bala, tidaklah demikian yang benar. Yang benar adalah man aufa bi ahdi, barang siapa yang menepati janjinya, wattaqa, dan bertakwa, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Kita lihat ayat ini lagi melalui terjemahan dari awal dengan terjemahan langsung. Dan dari golongan ahlul kitab, ada orang yang jika kamu percayakan harta yang banyak kepadanya, maka ia mengembalikan harta itu kepadamu. Dan dari kalangan mereka pula, ada yang jika kamu mempercayakan harta yang sedikit, yaitu 1 dinar, maka ia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu terus mendesaknya untuk mengembalikannya.
Yang sedemikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata tidak ada dosa atas kami ke atas orang-orang yang ummi, yang buta huruf itu. Dan mereka berkata dusta atas nama Allah padahal mereka mengetahui. Tidak demikianlah yang benar. Yang benar adalah barang siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang ahlul kitab itu dalam perkara amanah, yaitu dalam perkara apabila dipercayai sebagai yang memegang amanah seperti harta, maka mereka itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mau mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, dan golongan kedua adalah golongan yang tidak mau mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Jadi kalau sudah diberi, sudah macam milik mereka saja. Nah, ketika ditanya yang tak mau mengembalikan itu, mengapa kamu tak mau mengembalikan? Jawabannya adalah tak ada dosa atas kami untuk mengambil harta orang Islam itu. Yang dimaksudkan adalah orang Islam. Pada masa dahulu adalah bangsa Arab. Karena mereka ahlul kitab ini bukan dari bangsa Arab. Mereka ini dari kalangan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu bukan bangsa Arab. Karena Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ishak alaihi salam, kemudian Nabi Yakub alaihi salam. Nah, sementara bangsa Arab ini adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian terus sampailah kepada Rasulullah. Jadi mereka menyebut bangsa Arab itu sebagai al-ummi, yaitu orang yang buta huruf. Karena memang kebanyakan dari bangsa Arab ketika itu tidak tahu tulis baca. Ada yang pandai tulis baca tapi jumlahnya sedikit. Atau ada juga yang mengatakan makna bangsa Arab sebagai bangsa yang buta huruf karena tidak pernah menulis dan membaca kitab suci. Karena kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu diturunkan semuanya kepada Bani Israel. Kitab suci Taurat kepada Bani Israel, kitab suci Zabur kepada Bani Israel, kitab suci Injil kepada Bani Israel, dan semuanya berbahasa Ibrani, bahasa Bani Israel. Nah, barulah Al-Quran yang diturunkan ke bahasa Arab. Maka mereka mengatakan, nah, bangsa Arab ini bangsa yang tidak tahu tulis baca. Nah, itu sebenarnya adalah untuk merendahkan bangsa Arab, untuk menampakkan kesombongan mereka. Nah, karena bangsa itu adalah bangsa yang tak tahu tulis baca, tidak ada standar, tidak ada taraf, maka apabila mereka itu mempercayakan harta kepada kami, kami tak mau mengembalikan. Nah, kalau mereka menuntut, mereka tak punya hak untuk menuntut, karena kami adalah orang-orang yang mulia, orang yang terpandang. Nah, ini adalah keangkuhan dan kesombongan mereka. Bahkan mereka mengatakan kata dusta. Bahwasanya dalam kitab suci kami, kata mereka, dalam kitab suci kami boleh kami mengambil harta benda orang yang bukan Bani Israel. Oh, itu dusta itu. Bahkan lebih hebat lagi, dalam kitab suci kami jangankan mengambil harta orang Arab, membunuh orang Arab pun dibolehkan dalam kitab suci kami. Nah, ini sudah mengeluarkan perkataan dusta. Dan pada hari ini kita saksikan dusta mereka itu mereka wujudkan menjadi kenyataan, yaitu mereka membunuh bangsa Arab sekarang ini, yaitu orang-orang Palestina, dan merampas tanah-tanah orang Arab sekarang ini. Mereka dirikan penempatan-penempatan haram Yahudi dan dibawa ke mahkamah internasional, dan mereka dikecam, kecam tinggal kecaman. Mereka terus saja melanjutkan penempatan haram, dan mereka sudah berapa kali dikatakan sebagai telah melanggar hak-hak asasi manusia. Mereka tak peduli. Berpuluh mungkin beratus banyaknya mereka dikecam sebagai orang-orang yang melanggar hak asasi manusia. Tetapi ada sanksi apa-apa ke atas mereka? Tidak.
karena mereka bersekongkol dengan yang berkuasa di muka bumi pada hari ini. Tetapi akan berterusankah mereka seperti itu? Tidak. Sampai masanya mereka akan jatuh dan tumbang, lemah dan binasa. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa itulah nanti yang akan menghancur dan membinasakan mereka. Nah, ini disebutkan dalam ayat yang ke-76. Jadi orang yang sombong pada akhirnya akan dijatuhkan, akan dihinakan, dan yang menghinakannya adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menepati janji, kemudian orang yang bertakwa. Inilah dia dua ayat, yang dua ayat ini nampak sekali faktanya pada hari ini. Maka tinggal lagi kita ini. Manusia pada hari ini dua kelompok saja, yaitu kelompok orang-orang yang mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran. Satu lagi kelompok adalah kelompok yang mengetahui kebatilan, mengikuti kebatilan, dan menjadi pejuang kebatilan. Yang satu nanti akan dimasukkan ke surga, yang satu nanti akan dimasukkan ke neraka. Maka masuk kelompok mana kita? Tak ada kelompok yang lain kecuali dua kelompok ini saja. Dan inilah dia hakikat hidup di dunia ini. Hakikat hidup di dunia ini, manusia terpecah menjadi dua saja, orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Atau dengan perkataan lain, yang berada dalam agama Islam dan yang tidak berada dalam agama Islam. Karena agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini mesti difahami. Ini adalah fakta besar yang tidak boleh tidak, mesti semua mengetahui. Orang tua mesti mengetahui. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi orang tuanya lah yang meyahudikan, yang menasranikan, dan yang memajusikan. Bermana nampak jelas? Nampak jelas. Dan ramai sekarang ni orang tua yang telah meyahudikan anaknya, menasranikan anaknya. Meskipun anaknya masih lagi beragama Islam, tapi cara berfikirnya Yahudi dan Nasrani. Kalaupun tidak, memihak kepada Yahudi dan Nasrani, bahkan mencela dan memusuhi sesama sendiri dari kalangan umat Islam. Nah, ini menjadi perkara penting hendaknya yang mesti diketahui, apalagi kalau seorang telah memimpin masyarakat, telah memimpin umat. Ini mesti tahu. Kalau tidak tahu, keterlaluan dan melampaui batas. Jadi orang tua saja mesti tahu, apalagi pemimpin yang lebih tinggi. Tapi malangnya masih ramai juga lagi yang tak mengerti perkara ini dan telah memimpin pula. Akhirnya masyarakat menjadi kacau balau dibuatnya. Karena yang muncul dan yang tampil adalah orang-orang yang tidak mengetahui hakikat hidup di dunia. Nah, bagi mereka yang penting sekarang ini adalah kaya. Maka bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa kita kuatkan ekonomi, kita masukkan investor, kita entah apa lagi yang lain. Nah, jadi bahasa mereka adalah bahasa dunia. Sementara Al-Quran bahasanya adalah akhiratmu mesti diperhatikan. Jangan terpedaya oleh dunia kemudian menggadaikan akhirat. Dunia ini sampai masanya akan ditinggalkan, cepat atau lambat. Dunia ini hanya sebagai sarana saja. Tujuan hidup adalah akhirat. Nah, inilah dia ayat-ayat Al-Quran supaya kita tidak menjadi tertipu dan terpedaya. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsirannya. Yang pertama kali kita tafsirkan adalah perkataan wa yang ada di pangkal ayat. Wa min ahlil kitab, dan dari kalangan ahlul kitab. Kalau kita jumpa kata dan di pangkal ayat, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya.
Apabila ayat yang sebelumnya menerangkan tentang segolongan orang-orang Yahudi yang berusaha melakukan tipu muslihat, sekarang pula adalah segolongan orang-orang Yahudi yang tidak mau menjalankan amanah. Ini kisah, ini kisah. Dua-duanya adalah kisah Ahlul Kitab, kisah orang-orang Yahudi. Ini lebih khusus kita sebut orang-orang Yahudi karena apabila dilihat dari sebab turun ayat ini adalah menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Jadi ada dua orang Yahudi. Kepada orang Yahudi yang pertama diberikan harta yang banyak, mereka mau mengembalikan harta tersebut. Tetapi kepada orang Yahudi yang kedua diberi harta yang sedikit, tak mau dia mengembalikan. Maka tentang kisah tersebut diterangkanlah melalui ayat ini. Ini disebutkan di dalam sababun nuzul, sebab turun ayat ini. Maka apabila ada kata wa di pangkal ayat ini, bermakna dia adalah atful qissah alal qissah, yaitu menyambungkan satu kisah kepada kisah berikutnya. Nah, apabila Allah berkisah dalam Al-Quran, apabila Allah menurunkan kisah dalam Al-Quran, maka tujuannya adalah untuk pengajaran. Memang orang yang ada dalam kisah itu sudah meninggal dunia, tetapi nilai yang ada pada kisah tersebut dia akan berulang. Maka nilai itu yang mau kita ambil. Jangan sampai pula berlaku ke atas diri kita, yaitu berhubungan dengan mereka kemudian kita menjadi tertipu dan terpedaya. Apabila ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah menerangkan tentang harta, yaitu muamalat berkaitan dengan harta, dipercayakan kepada mereka harta, kalau banyak mereka kembalikan, kalau sedikit tidak mereka kembalikan. Sebelum ini tidak berkaitan dengan harta. Sebelum ini adalah berkaitan dengan agama, akidah, kepercayaan. Maka wa yang ada di sini adalah sebelumnya Allah menerangkan tentang kepercayaan mereka seperti apa. Sekarang pula Allah menerangkan tentang sikap mereka dalam perhubungan antar manusia seperti apa. Jadi kita semakin tahu tentang siapa musuh kita sebenarnya, dalam kepercayaan seperti apa, kemudian dalam perhubungan sesama kita berkaitan dengan harta seperti apa. Sudah begitu banyak penjelasan dari Allah, kalau masih juga tertipu, terpedaya, nah betul-betul apa kata yang sesuai, betul-betul tak mau diajar. Atau bahasa Minangnya betul-betul mada lah. Tak mau mengerti, padahal sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang siapa musuh yang sebenarnya. Wa min ahlil kitab, dan dari segolongan ahlul kitab. Tadi kita sebut ada dua golongan. Kalau harta yang banyak diberikan kepadanya, dia kembalikan. Kalau sedikit, tak mau mengembalikan. Nah, diberi harta yang banyak, mau mengembalikan. Bermakna ada yang baik dari kelompok mereka itu, yaitu harta banyak diberikan, mereka kembalikan. Bermakna ada yang baik di antara mereka. Yang baik di antara mereka Allah puji. Ini menerangkan tentang keadilan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya mengkeji saja, tidak. Kalau memang orang itu baik, Al-Quran puji. Al-Quran maksudnya Allah, firman Allah, Allah puji. Kalau memang orangnya itu buruk, Allah keji. Yang dipuji untuk dijadikan contoh dan teladan, yang dikeji untuk dijadikan sempadan. Jangan diikuti, jangan dicontoh. Nah, yang pertama ini adalah yang baik, yang dipuji oleh Allah. Man in ta'manhu biqintar, ada orang yang jika kamu percayakan kepada mereka harta benda yang banyak, yu'addihi ilaih, mereka mau mengembalikannya kepadamu. Mengapa mereka mau mengembalikannya kepadamu? Padahal mereka adalah orang yang tidak beriman. Sebabnya adalah mereka mau menjalin hubungan denganmu, karena apabila mereka tidak mengembalikan, nanti tidak ada orang yang mau menjalin hubungan dengan mereka, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan di dalam muamalat, dalam ekonomi. Maka mereka mengembalikan. Jadi tujuan mereka mengembalikan bukan berdasarkan agama. Tujuan mereka mengembalikan adalah berdasarkan tidak hilang pelanggan. Itu istilah bisnisnya itu.
tidak pergi customers. Nah, ada orang dia tidak beriman, tetapi dalam berdagang dia jujur, dalam berniaga dia jujur. Dia jujur lah, padahal dia bukan orang Islam lah. Nah, mengapa dia jujur? Sebab kalau dia tidak jujur, nanti orang tak mau beli kepadanya, maka orang akan pergi ke tempat lain. Itu adalah kerugian baginya untuk jangka panjang. Kalau dia menipu sekali, mungkin di waktu itu dia dapat untung, tapi di lain kali dia sudah merugi, orang tak mau datang lagi. Maka dia jujur, itu tujuannya adalah untuk keuntungan dalam perdagangan, bukan karena sebagai menjalankan perintah Allah. Orang beriman apabila jujur karena sebagai menjalankan perintah Allah. Tapi ada orang yang mengaku beriman tak pula mau jujur. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Itu orang yang mengaku beriman. Mengaku saja tak cukup. Iman itu mesti dibuktikan. Iman mesti dibuktikan dengan kejujuran umpamanya. Di sini disebutkan in ta'manhu bi qintar. Qintar maknanya harta yang banyak. Banyak sekali. Umpamanya ribuan atau jutaan dinar umpamanya. Nah, mereka mengembalikan. Satu lagi kelompok, wa minhum man in ta'manhu bi dinar. Dan ada di antara mereka yang apabila kamu percayakan kepada mereka harta 1 dinar, 1 dinar bermakna sedikit, la yu'addihi ilaik, mereka tidak mau mengembalikannya kepadamu. Nah, ini golongan kedua, ini dikeji oleh Allah. Mengapa dikeji? Tak mau mengembalikan. Disebut 1 dinar di sini adalah kalau, ini golongan kedua ini, kalau 1 dinar saja tak mau mengembalikan, maka apalagi yang banyak. Ini untuk golongan yang kedua. Golongan pertama tadi, yang banyak dikembalikan, yang sedikit pun juga dikembalikan, maka disebut yang banyak, karena golongan yang pertama itu yang baik. Golongan yang kedua ini tak baik, sedikit saja tak mau mengembalikan, apalagi yang banyak, karena kecintaannya kepada harta itu berlebih-lebih. Dan apalagi ini yang mempercayakan adalah bangsa Arab ummi, dan mereka sangat dengki sekali kepada bangsa Arab. Bani Israel sangat dengki kepada bangsa Arab. Sebenarnya bukan kepada bangsa Arabnya, sangat dengki kepada umat Islam. Coba lihat pada hari ini di dunia, karena dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Mana negara-negara yang pro kepada mereka itu dianak emaskan. Tapi mana negara-negara beragama Islam maka dianak tirikan, dikucilkan, diabaikan, bahkan direkayasa sedemikian rupa untuk dijauhkan, diembargo, diputuskan hubungan dan lain sebagainya. Ini adalah fakta pada hari ini. Silakan lihat siapa yang menjadi pengamat politik internasional mengetahui perkara ini. Dan ini bukan lagi rahasia umum, semua sudah mengetahui, terang seperti bulan purnama. Kalau tak nampak juga bulan purnama di malam hari, maka jangan salahkan bulan purnama yang tak muncul. Mungkin mata itu yang banyak kotorannya, sehingga tak nampak bulan purnama yang bersinar. Wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Kalau kamu percayakan kepadanya 1 dinar, yaitu harta yang sedikit, mereka tak mau mengembalikan. Ketika ditanya mengapa tak mau mengembalikan, dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Mereka mengatakan sesungguhnya tidak ada dosa bagi kami untuk mengambil harta orang-orang ummi, orang-orang Arab, orang-orang yang buta huruf itu. Tak ada dosa. Bermakna kalau tak ada dosa, boleh dibenarkan. Seperti yang kita sampaikan tadi. Itu alasan mereka. Kemudian ada pengecualian di sini. Illa ma dumta alaihi qa'ima. Kecuali kalau kamu desak supaya mereka mengembalikan, baru mereka mau. Kalau kamu desak, mereka mau. Tapi kalau kamu tak desak, mereka tak mau.
Bermakna didesak sehingga tak dapat lagi lari, barulah mereka mau mengembalikan. Kalau begini bunyi ayatnya, kecuali jika kamu terus memintanya supaya mereka mengembalikannya, maka bermakna tabiat asal mereka adalah tak mau mengembalikan. Jadi Allah ingin menerangkan tabiat asal. Tabiat asal tak mau mengembalikan, kecuali kalau diminta. Pengecualian, kalau tak diminta tak mau mengembalikan. Bermakna memang punya tabiat yang tercela. Ada yang sampai berhutang ke PBB, tak mau bayar. Berhutang ke PBB, dan uang yang diberikan ke PBB, ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persatuan Bangsa Bersatu, itu adalah untuk kepentingan manusia sejagat. Tapi berhutang tak mau bayar. Nah, ini jelas adalah satu keangkuhan, tidak mau menjalankan amanah. Negara yang mana, semua orang tahulah negara yang mana, tak perlu sebut lagi, supaya pengajian tafsir kita ini tidak jatuh nilainya dengan menyebut nama-nama negara atau nama-nama orang. Karena semua sekarang ini sudah tahu tentang perkara-perkara ini, tahu siapa yang buat baik, tahu siapa yang melakukan keburukan. Baik, di sini ada tambahan penjelasan. Ini hanya tambahan saja, yaitu penggunaan kata dinar. Jika kamu percayakan kepada mereka 1 dinar. Ini tambahan saja, mau mengetahui dari mana asal kata dinar ini. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan tentang asal dinar, karena kita selalu mendengar uang dinar, uang dinar. Rupanya perkataan dinar itu dari 2 kata. Dinar dari kata din, dan satu lagi nar. Din agama, nar api neraka. Jadi dinar, kalau dinar itu dinar yang memang hak kita, halal, bahagian dari agama. Tetapi kalau dinar yang kita ambil itu bukan hak kita, hak orang lain, bermakna haram, maka nar, api neraka lah yang akan didapatkan. Maka berhati-hati dengan dinar. Ini bahasa Arab, bagus juga bahasa Arab nih. Kalau bahasa kita tak ada pula rupiah, rupiah, tak ada. Nah, bahasa Arab ini memang sangat indah sekali. Umpamanya emas, sudah kita terangkan dahulu tentang emas. Emas dalam bahasa Arab disebut zahab. Zahab, emas. Mengapa emas disebut emas? Karena dari kata zahaba. Zahaba maknanya pergi. Emas disebut emas, dia datang kemudian pergi. Tak akan mungkin emas itu bersama kita selama-lamanya. Tak akan mungkin. Meskipun gigi emas sekalipun bersama kita, kalau sudah meninggal dunia akan pergi, dicabut oleh orang yang hidup. Itu adalah emas, zahaba. Dan begitu juga lah kata-kata lain. Ini kata-kata Arab sangat bagus sekali. Maka berhati-hati dengan dinar. Kita jalankan hak, maka din, berhasil kita menjalankan agama dalam perkara harta. Tapi apabila kita tidak jalankan haknya, tak dikeluarkan 2,5% zakatnya, nar, api neraka. Jadi harta itu bisa membawa kita ke surga dan bisa juga membuat kita ke neraka. Maka jangan berbangga dulu dengan banyaknya harta. Apa gunanya harta banyak kalau membawa kita ke neraka? Ada orang yang jika kamu percayakan kepada mereka 1 dinar, maka dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu meminta kepadanya terus menerus. Nah, kata meminta kepadanya terus menerus ini adalah kata qaimah. Qaimah itu maknanya berdiri. Maknanya berdiri ini berdiri saja terus. Sebelum dia berikan kembali,
kita tidak akan pergi. Itu maknanya terus meminta, mendesak. Kemudian satu lagi kata madumta. Dumta dari kata dama. Dama maknanya sakana. Jadi madumta maknanya tidak sakana. Sakana maknanya tenang. Madumta tidak tenang. Maknanya tidak tenang, minta terus, minta terus, minta terus. Itu maknanya madumta. Kalau diam, bawa lalu. Karena memang tidak ada sifat terpuji pada mereka untuk mengembalikan amanah. Apa makna amanah? In ta'manhu amanah. Amanah itu lawannya khianat. Orang yang menjalankan amanat dan orang yang menyia-nyiakan amanat. Yang menjalankan amanat, orang yang dipercayai. Yang menyia-nyiakan amanat, orang yang berkhianat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan tentang ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercakap, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat, khana. Jadi lawan menjalankan amanat adalah berkhianat. Apa makna menjalankan amanah? Kalau disebut kata amanah, maka maknanya adalah hak orang lain pada diri kita. Hak orang lain pada diri kita. Umpamanya ada orang yang mempercayakan hartanya kepada kita. Harta itu hartanya. Umpamanya 100 gram emas, itu hartanya. Kemudian dipercayakan kepada kita, tolong Pak simpan. Baik, saya simpan. Nah, menyimpan. Nah, apabila menyimpan bermakna ada hak orang lain pada diri kita. Kemudian sampai masanya, Pak, saya mau ambil kembali emas saya. Nah, emas itu hak siapa? Hak orang tersebut. Maka kembalikan kepada orang tersebut. Mau mengembalikan hak orang kepada orang tersebut bermakna kita menjalankan amanah. Tetapi dia ambil pula emas orang itu. Enggak, ini emas saya ini. Bermakna dia sudah tidak lagi menjalankan amanah. Itu dalam muamalat. Umpamanya lagi di tengah masyarakat, hak rakyat pada siapa? Pada pemimpin. Nah, bermakna amanah. Pemimpin itu telah memikul amanah, maka hak rakyat itu mesti dikembalikan ke rakyat. Berapa hak rakyat? 1 triliun. Mesti 1 triliun itu kembali ke rakyat. Tak kembali 1 triliun ke rakyat, tak mengembalikan hak rakyat kepada rakyat, bermakna khianat. Tidak lagi menjalankan amanah. Kami potonglah 10%. Ini untuk sukses berikutnya lah. Bermakna sudah tidak amanah lagi. Karena tidak mengembalikan hak kepada orang yang memiliki haknya. Itu tidak amanah. Maka amanah ini berat. Sebab kita merasa harta orang yang ada di tangan kita itu sebagai harta kita. Orang tuh mau pulang kampung, dia tak bawa mobilnya. Kemudian dititipkannya di rumah kita. Kemudian dikatakan, baiklah Pak, ini mobil titipan, bawa pakailah, nggak apa-apa. Tapi nanti apabila saya kembali lagi, saya ambil kembali mobil saya ini. Nah, kemudian kawannya itu pulang. Dia bukan hanya pakai mobil itu, dia jual juga mobil itu. Bermakna dia tidak amanah. Yaitu dia tidak memberikan hak orang lain ketika orang lain itu meminta haknya kembali. Ketika datang kawannya, mana mobil saya? Dah saya jual. Bermakna dia tidak amanah. Jadi mudah sekali untuk memahami amanah itu, yaitu mengembalikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Tetapi berat untuk menjalankan amanah sebab tabiat manusia. Apalagi kalau sudah merasa memiliki hak orang lain, ada berat. Mobil plat merah contohnya lah.
Itu bukan hak kita, itu hak rakyat, dibeli dengan uang rakyat. Dan kita boleh memakainya selama kita memegang jabatan. Ini sudah lama melepaskan jabatan, mobil masih di rumahnya juga lagi. Nah, itu bermakna tidak amanah. Ini contoh mudah. Apa sebab? Sebab merasa memilikinya. Ini kalau disebut banyak yang kena nanti ini ya. Begitulah dia keadaan kita pada hari ini, yaitu banyak yang menyia-nyiakan amanah. Maka patutlah dahulu ketika Allah berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung, mereka tak mau menerimanya karena tahu berat untuk menjalankannya. Tapi sekarang pula mengejar amanah. Pemilu masih 2 tahun lagi, tapi dari sekarang sudah tamakkan kekuasaan tersebut. Bagaimana pemerintahan akan berjalan dengan baik kalau hanya sibuk untuk mengusung diri sendiri saja? Tak akan mungkin dia memikirkan rakyatnya kalau dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, itu orang yang tidak menjalankan amanah. Tetapi dia pula menamakan dirinya sebagai orang yang amanah, cekap, profesional. Ini orang yang menipu diri sendiri sebelum menipu orang lain. Ini bukan menyebut sesiapa, tidak. Ini adalah untuk mengingatkan. Karena pengajian tujuannya adalah untuk mengingatkan. Yang kena tak apalah kena. Siapa yang makan cabai, maka dia sendirilah yang merasakan kepedasannya. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengatakan perkataan dusta atas nama Allah dan mereka mengetahui apa dusta mereka itu. Dusta mereka adalah tidak ada dosa bagi kami untuk mengambil harta orang Arab itu. Itu dusta itu. Mana ada kitab suci kalau mereka sebagai ahlul kitab, mana ada kitab suci yang diturunkan membenarkan mengambil harta orang lain? Tak ada. Jadi apabila mereka mengatakannya, bermakna nampak sekali mereka berdusta. Kitab suci dari Allah pasti menegakkan keadilan. Harta kita, harta orang. Ini pula mereka mengatakan harta kita, harta orang pun harta kita. Jelas ini adalah dusta. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Bermakna kalau mereka mengetahui kemudian mereka mengatakan juga perkataan dusta, bermakna ia adalah suatu keangkuhan dan kesombongan. Karena keangkuhan dan kesombongan itulah, mana bisa dia melawan? Mau apa dia? Kita ini kuat, tak akan mungkin dia melawan. Maka ambil saja hartanya, peduli apa kita dengan mereka. Maka sekarang dirampaslah. Minyak dirampas. Apa lagi yang dirampas? Bumi dirampas, tanah dirampas. Apa lagi dirampas? Emas dirampas. Satu gunung emas itu dirampas. Apa peduli apa? Siapa yang bisa lawan? Kami adalah orang yang berkuasa. Maka diterapkanlah sistem koboi. Tahu koboi? Koboi. Yang kuat dia yang menguasai, yang lemah tak punya kuasa apa-apa dan dia ditindas dan dianiaya. Mau melawan, akan dibunuh. Nah, itu bukan hukum yang mulia untuk mengatur manusia. Itu adalah hukum rimba yang digunakan hanya oleh binatang-binatang buas di dalam hutan sana. Tapi itulah yang diberlakukan pada bangsa manusia. Maka menjadi kewajiban kita lah untuk memperbaikinya. Siapa? Hanya orang yang memiliki nilai-nilai mulia dalam mengatur umat manusia, yaitu umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Islam dengan makna yang sebenarnya, bukan hanya yang mengaku Islam. Kamu wahai umat Islam adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yaitu yang dikeluarkan untuk memimpin manusia sejagat. Pastikan kita adalah sebagai orang yang akan memimpin dunia.
Karena Allah akan meminta pertanggungjawab dari kita. Kamu tahu kebenaran, adakah kamu menegakkan kebenaran tersebut, memperjuangkan kebenaran tersebut? Nah, kita yang akan menjawabnya nanti di hadapan Allah, karena hidup ini adalah sebagai ujian. Jadi mereka berdusta atas nama Allah. Atas nama Allah, membawa-bawa nama Allah. Membawa-bawa nama Allah umpamanya seperti yang disebutkan oleh Said At-Tantawi dalam tafsir beliau, bahwasanya mereka mengatakan apabila ada saudara kita yang mempercayakan uangnya kepada kita, maka kita mesti mengembalikan uang saudara kita itu. Nah, itu bunyi dalam kitab suci. Tapi mereka rubah. Ini juga dari kitab suci, tapi mereka tambah, apabila saudara kita itu dari kalangan Bani Israel, maka kita kembalikan hartanya itu. Tapi kalau bukan dari Bani Israel, tak boleh kita mengembalikannya. Itu namanya telah menambah atas nama Allah, dan ianya adalah perkataan dusta. Ada lagi perkataan dusta yang ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu mereka mengatakan bahwasanya kami orang-orang Yahudi dan kami orang-orang Kristen adalah nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Ahibba'uh maknanya kekasih Allah. Kami ini anak-anak Allah, kekasih Allah, dan lain dari kami itu adalah yang berkhidmat untuk kami. Maka sampai mereka menyebut dalam kitab Talmud mereka, ini orang-orang Yahudi, Talmud itu adalah tafsiran dari Taurat. Mereka mengatakan selain dari bangsa Yahudi itu diciptakan dari hewan. Jadi yang manusia sebenarnya hanyalah mereka saja. Maka apabila selain dari Yahudi adalah dari hewan, maka bolehlah untuk dibunuh, tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Itu disebut dalam kitab Talmud, dan itu adalah fakta. Maka umat Islam menghadapi mereka yang seperti itu. Lihat berat tantangan apabila kita mau menjadi pejuang kebenaran, karena pasti akan berhadapan dengan mereka. Mereka sangat benci sekali orang yang memperjuangkan kebenaran, sebagaimana benci mereka kepada Nabi Muhammad dahulu. Mereka sangat benci sekali. Nabi Muhammad itu diracun oleh seorang wanita Yahudi, dan pengaruh racun tersebut sampai kepada Rasulullah meninggal masih terasa. Hari Rasulullah meninggal itu, Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kesengsaraan makanan yang diracun itu sampai hari ini masih kurasakan. Itu pada waktu mau meninggal dunia, petang nanti mau meninggal dunia, Rasulullah memberitahukannya di tengah hari. Begitu dengkinya orang-orang Yahudi sampai hari ini, karena tak berubah. Dia yang dahulu, dia yang sekarang. Kalaulah ada perubahan, tentulah Allah akan menceritakannya, tetapi tidak. Allah menyebutkannya dengan sangat terang sekali. Allah membantah dusta mereka itu dengan mengatakan bala. Kata bala ini digunakan apabila menidakkan yang sebelumnya ditidakkan. Menidakkan yang sebelumnya ditidakkan. Mereka menidakkan. Apa kata mereka? Tidak ada dosa. Mereka menidakkan, tidak ada dosa atas kami untuk mengambil harta orang Arab itu, harta umat Islam itu. Maka mereka menidakkan, tidak ada dosa bagi kami. Kemudian Allah tidakkan pula, tidak berdosa kamu kalau kamu mengambil harta orang lain. Jadi Allah menidakkan perkataan mereka yang menidakkan bahwasanya tidak ada dosa bagi kami. Ini perkataan bala. Lalu yang betul apa? Yang betul adalah man aufa, barang siapa yang menepati bi'ahdihi, janjinya, menepati janji.
Sebenarnya manusia semua berjanji di hadapan Allah. Ketika di alam ruh, Allah mengambil janji dari manusia. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh, termasuk ruh orang Yahudi dan orang Kristen itu berjanji, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kalau memang menetapkan Allah sebagai Tuhan, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Perintah Allah ikuti, larangan Allah jauhi. Yang Allah halalkan, halalkan. Yang Allah haramkan, haramkan. Tetapi mereka pula tidak menepati janji. Tidak menepati janji dengan Allah, tidak pula menepati janji dengan manusia. Wattaqa, dan bertakwa. Bertakwa maknanya memelihara diri dari murka Allah, yaitu dengan menjalankan seluruh yang Allah perintahkan dan meninggalkan seluruh yang Allah larang. Kalau mau menepati janji, mau memelihara diri, bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maknanya memang benar Allah mencintai mereka. Tetapi kalau mereka itu tidak menepati janji, mereka tidak pula bertakwa, maka mereka pula mengatakan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah. Itu adalah bohong, itu adalah dusta. Jadi ayat ini adalah ayat bantahan, membantah mereka yang berdusta. Kononnya mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Tidak. Yang kekasih Allah itu adalah yang menepati janji dan yang bertakwa kepada Allah. Maka melalui dua ayat ini semakin nampaklah siapa musuh yang sebenarnya. Maka menjadi berhati-hati dan berwaspada. Pada hari ini di tengah masyarakat kita lihat sepatutnya majlis-majlis ilmu itu diperhatikan. Apabila ada di antara kita ini kalangan pemimpin, maka wahai para pemimpin, perhatikan majlis-majlis ilmu. Karena majlis-majlis ilmu itu akan menampakkan kebenaran. Kemudian nanti masyarakat akan mengikuti kebenaran. Nah, akan selamatlah masyarakat kita ini di dunia dan di akhirat. Dan pemimpin itu pun juga selamat dari pertanggungan jawab di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Majlis ilmu yang mesti diperbanyak. Tetapi kita lihat pada hari ini, Allahu Akbar, setiap kota yang menuju ke arah metropolitan, masuk kota Pekanbaru, yang banyak dan merebak adalah tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan, karaoke. Yang pasti di dalam karaoke itu ada minuman keras. Dan pasti ada wanita-wanita yang melakukan perbuatan tercela. Itu sudah bukan rahasia lagi. Termasuk di kota yang berdasarkan iman dan takwa ini. Diberi izin? Diberi izin. Kononnya, oh itu yang akan masukkan PAD bertambah banyak. Penghasilan asli daerah, pajak, banyak kita dapat. Tapi dari uang yang haram. Setiap harta yang kita ambil, apabila harta itu haram kemudian kita gunakan, maka dia yang akan membakar kehidupan. Bukan kehidupan yang baik yang akan kita dapatkan. Tidak. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah yang lebih layak untuk membakarnya. Maka akan selamat badan seorang? Tidak. Nah, ini mesti diperhatikan juga. Allah lihatlah sekarang di kiri kanan kita, tak peduli. Tidak peduli. Ada peduli sekali-sekali. Selepas itu hilang sama sekali. Dulu mau ditertibkan panti pijat. Sekarang mana dia? Hilang, tidak ada. Dan semua orang tahu itu adalah perbuatan yang buruk dan tercela, bukan rahasia lagi. Dan sebentar lagi ada pula pekan olahraga. Biasanya di mana pekan olahraga diadakan, pada waktu itu banyak kemaksiatan akan terjadi. Nah, adakah ini juga diperhatikan? Dan musuh itu pandai sekali. Inilah dia masanya untuk menghancurkan umat Islam itu.
tugas mereka adalah menjauhkan umat Islam dari agama mereka. Kalau mereka tidak dapat mengeluarkan umat Islam dari agama Islam, adakah kita menyadari diri kita, keluarga kita bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran di hadapan kita bukan hanya untuk dendangan, untuk hiburan telinga, tidak. Al-Quran di depan mata kita ini adalah sebagai petunjuk dan bimbingan untuk menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, generasi kita hari ini, dan generasi kita pada masa-masa yang akan datang. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawab. Kamu sudah tahu? Sudahkah kamu memberitahu? Itu untuk orang yang belum tahu. Untuk orang yang sudah tahu. Orang yang belum tahu, dapatkan pengetahuan. Orang yang sudah tahu, beritahukan. Kemudian satu lagi, kamu punya kuasa, sudahkah kamu gunakan kuasamu itu untuk mengamalkan apa yang telah kamu ketahui? Masing-masing kita akan ditanya, dan tidak akan ada sesiapa yang lari dari pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sekejap dan sebentar sekali, sampai masanya akan ditinggalkan. Mudah-mudahan ayat ini akan menjadi pengajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.